Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan juga semangat belajar. Nah, kalian tentunya sudah mengenal Bu Afi. Kali ini akan menjelaskan materi kelas 12, tentunya bergantian bersama Bu Ratri di materi-materi tertentu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai submateri yang masih sama, yaitu di bab listrik dinamis. Nah, submaterinya itu yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Apa sih hukum Kirchhoff itu ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan bahwa hukum Kirchhoff itu ada dua ya. Ada hukum satu Kirchhoff, ada juga hukum dua Kirchhoff. Baik, yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai hukum pertama Kirchhoff ya. Nah, seperti yang tertulis di sini dikatakan bahwa hukum satu Kirchhoff itu menjelaskan mengenai kuat arus listrik. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar nih tentang arus listrik ya, bahwa pada suatu rangkaian listrik ya, itu akan mengalir yang namanya arus listrik, akan ada muatan yang berpindah. Nah, muatan yang berpindah dari titik satu ke titik lain itu dinamakan arus listrik. Nah, si kuat arus listrik ini jika dia masuk kepada suatu titik percabangan, maka besarnya itu akan sama besar ketika dia keluar dari titik percabangan tersebut. Maksudnya gimana, Bu? Nah, itu adalah prinsip dari hukum pertama Kirchhoff. Di sini dikatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kalian tentunya pasti masih bingung dengan penjelasan ini. Biasanya hukum Kirchhoff ini dijelaskan pada rangkaian paralel. Nah, gimana nih Bu? Misal, Ibu itu punya suatu rangkaian listrik seperti ini. Set, gitu ya. Nah, ternyata, maaf. Nah, ini kan paralel nih ceritanya ya. Set, set, set. Nah, begini, 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 begini. Kemudian ada lagi kayak begini misalnya. Wah, pokoknya mah riuh banget nih percabangannya kayak begini. Ya. Nah, ini kalian sudah pelajari bahwa ini adalah sumber tegangan. Sumber tegangan yang panjang itu adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Kita tahu bahwa arus mengalir dari yang ujungnya positif ke ujung negatif, ya kan? Maka di sini ada arus yang mengalir. Oh Bu, arusnya ngalir nih kalau misalnya dia seri kan lempeng aja Bu ya, dia satu jalur nih, dari start sampai finish dia cuma satu jalur. Tapi karena ini paralel Bu, dia ketemu nih ceritanya sama hambatan. Terus ke sini, oh ada titik percabangan Bu. Ini ada ini ada titik percabangan. Ketika melewati titik percabangan, arusnya pasti akan terbagi ya. Maka terpisahlah, di sini ada I1 misalnya. Di sini jadi ada I2, di sini ada I3. Untuk arahnya gimana Bu? Arahnya kita pakai logika aja. Ini masuk, set ya kan, masuk ke titik. Yang ini ke sini jalan, ngeng. I2 jalan ke sini, ngeng. I3 jalan ke sini, ngeng. Berkumpul lagi menjadi satu di sini. Oh, ini nanti I-nya di sini I1, kemudian ini ada I2, kemudian ini ada I3. Bersatu lagi Bu. Oh, dia jadi I lagi. Ngalir lagi, ketemu titik lagi Bu. Oh, ketemu titik lagi. Maka terpencarlah lagi. Ini ada I. Di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Jalan lagi nih satu-satu. Si I1 di jalurnya, I2 di jalurnya, I3 di jalurnya, sampai ketemu lagi di satu titik. Akhirnya mereka keluar lagi menjadi I. Akhirnya mereka sampailah di muatan negatif ini. Nah, prinsip hukum pertama Kirchhoff ini adalah, misal si arusnya ini adalah 10 ampere misal ya. Nah, dia ketika masuk ke titik percabangan akan terpecah. Ada I1, I2, dan I3. Nah, I1, I2, dan I3 ini kalau digabungin haruslah 10 ampere gitu. Nggak bisa nih ternyata I1, I2 sama I3 ketika dicampur jadinya 12 ampere. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia besar I-nya itu hanya 10 ampere gitu Bu. Oh ya, I1, I2, I3 jalan dengan besarannya masing-masing. Ketemu lagi jadi satu. Jadi I lagi yang besarnya 10 ampere.
kemudian mereka jalan lagi, terpisah lagi, tetap terpisah, punya nilai masing-masing, tapi nilainya haruslah 10 ampere. Nah, jadi konsep dari si hukum pertama Kirchhoff seperti itu, paham ya? I masuk sama dengan I keluar gitu. Nah, dalam listrik ini kan biasanya di rangkaian tuh emang semraut nih, ya kan, listrik itu rangkaiannya jelimet gitu. Nah, sekarang ibu kasih contoh rangkaian yang jelimet lainnya, yang semraut lainnya. Misal ini ada suatu rangkaian listrik begini, set set, wah pokoknya mah udah tepara ruguh lah ya bentukannya. Ada satu titik. Nah, ibu di sini ada I1, kemudian ada I2, di sini ada I3, di sini ada I4, di sini ada I5. Oke, sekarang kita disuruh gini, ada nilainya. Misalnya I1 6 ampere. Terus I2 2 ampere. I3 10 ampere. I4 5 ampere. I5-nya kita nggak tahu berapa. Nah, kita disuruh menghitung I5-nya itu berapa, Bu? Oke, kita pakai prinsip I masuk sama dengan I keluar. Kita lihat, ini titiknya. Set. Yang masuk yang mana aja? Yang masuk itu yang arahnya menuju ke titik. Oh, yang arahnya menuju titik itu ternyata ada si I1 dan si I3. Oke, masukin. Berarti, Bu, I1 ditambah I3 adalah I masuk. Ternyata I masuk sama dengan I keluar, sama dengan, kita cari I keluar. I keluar itu berarti kalian lihat lagi titiknya, mana yang menjauhi titik. Oh, ternyata yang menjauhi titik itu adalah I4, I5, dan I2. Oh, masukin, Bu. Tadi mana? I2 ditambah I4 ditambah I5. Oke, masukin angkanya. I1-nya berapa? 6 ditambah I3-nya 10 sama dengan I2-nya berapa? 2 ditambah I4-nya 5 ditambah I5-nya yang bakal kita cari. Oke, maka tinggal ditambahin, gampang nih. 16 sama dengan ini 7 ditambah I5. Maka ketemulah nih kalian. Pasti bisa menemukannya. Maka I5 sama dengan 16 dikurang 7. Betul? Betul ya. Maka hasilnya adalah 9. Oh, I5-nya itu adalah 9, Bu. Kita buktikan dengan teori si hukum pertama Kirchhoff. I masuknya nih, I masuknya berarti berapa besarnya, Bu? I masuknya 16 ampere. I1 tambah I3 16 ampere. Oh, di sini I masuknya 16 ampere. I masuknya 16 ampere. Berarti I keluarnya itu harus 16 ampere juga. Kita buktikan ya. I keluar, yang keluar itu tadi ini 9 tambah 5, langsung aja. 9 tambah 5 tambah 2. Berapa 9 tambah 5 tambah 2? 16 juga. Maka begitulah, Bu, yang dimaksud dengan hukum pertama Kirchhoff. 1, I masuk, I keluar haruslah sama, walaupun rangkaian yang jelimet ya. Oke, jadi untuk hukum pertama Kirchhoff kalian cukup melihat si titik percabangan, kemudian kalian lihat arah arusnya. Kalau mendekati berarti dia masuk, kalau menjauhi titik berarti dia keluar. Paham sampai di sini? Oke, Ibu harap kalian langsung paham dan bisa, karena ini masih cukup mudah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke hukum kedua Kirchhoff ya. Oke, kalau hukum pertama itu kita masih membahas mengenai arus ya, arus yang mengalir melalui percabangan sebuah rangkaian. Nah, kalau di hukum kedua Kirchhoff kita ini membahas mengenai beda potensial. Di sini dikatakan bahwa jumlah tegangan atau beda potensial pada rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Atau juga ada yang mengatakan bahwa tegangan yang diperoleh dan tegangan yang berkurang haruslah sama besar. Nah, untuk persamaannya ini prinsipnya begini, Bu. Sigma GGL ditambah sigma V sama dengan 0, atau sigma E atau GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ingat, I dikali R ini kan sama dengan V. Jadi kiri dan kanan itu sama saja ya. Oke, next. Nah, ini kalau baca kalian pasti nggak mudeng, ya kan? Lalu maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya gini, seandainya Ibu punya rangkaian listrik. Ini rangkaiannya masih sangat sederhana ya, Ibu gambar.
set. Hanya ada dua hambatan. Ini ada R1, ini ada R2. Ini adalah si sumber tegangannya, si GGL-nya. Nah, begini ya. Oh, ternyata bayangkan ini adalah rangkaian listrik. Ini ada batu baterainya, sumber tegangannya. Batu baterainya itu, Bu, ternyata ada 15 volt si E-nya. E-nya itu ada 15 volt, Bu. Nah, kita nih udah punya tegangan ini. Nah, ketika ketika arus mengalir, ketika ada arus yang mengalir, dia akan melewati hambatan. Pasti kan tegangannya berkurang. Di R1 dia akan ada yang namanya V1. Dari sini dia tegangannya akan berkurang karena ada hambatan. Kemudian nanti di R2 dia akan ada yang namanya V2. Tentu saja dari sini dia nanti jadi V2 karena ada hambatan 2, nilainya berkurang. Nah, kedua tegangan yang nilainya berkurang karena hambatan ini kalau digabungin, Ibu haruslah sama dengan tegangan yang kita punya. Begitulah konsep dari hukum kedua Kirchhoff. Ini konsep sederhananya, Bu. Sekarang Ibu mau dikasih angka. Oke, kita buktikan dengan perumusan matematika. Kita hitung, oke? Secara matematis ya. Set gini. Ini positif yang panjang, ini negatif yang pendek. Terus ini nilainya Ibu kasih 12 volt misalnya. Lalu Ibu akan R1-nya akan Ibu kasih 2 ohm, R2-nya akan Ibu kasih 3 ohm. Nah, ini secara matematis nanti pengerjaannya lumayan nggak rumit tapi lumayan perlu konsentrasi kalian ya. Kalau ini rangkaiannya masih sederhana. Jadi Ibu rasa kalian pasti akan bisa ya. Oke. Nah, Ibu akan tulis di sebelahnya. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan hukum kedua Kirchhoff ini, ada beberapa syarat yang mesti kalian pahami ya. Yang pertama, itu tentukan arah loop. Oke, Ibu akan catat dulu. Yang kedua, tentukan arah arus. Tentukan arah arus. Kemudian yang ketiga itu nanti kalian akan menentukan gimana ya? Maaf. Yang ketiga nih, kalian harus ingat, jika I-nya bernilai negatif, maka arahnya berlawanan dengan loop. Dan jika kebalikannya, jika I-nya itu nilainya positif, maka arahnya searah dengan loop. Oke, nah untuk poin 3 dan 4 ini nanti kita analisis setelah kita dapat nilai I-nya ya. 3 dan 4 kalau udah dapat nilai I-nya baru nanti kita ke kedua syarat ini. Jadi untuk pengerjaan pertama itu kita cukup di fokus 1 dan 2 dulu. Oke, nah untuk rangkaian yang ada di sini, ya muka Ibu nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Oke, pertama tentukan arah loop. Ini Ibu bisa bilang ke kalian bebas. Arah loop itu gimana, Bu? Nah, arah loop itu mengalir arah rangkaiannya lah gitu ya. Nah, jadi loop ini kalian boleh searah dengan jarum jam, boleh juga berlawanan dengan jarum jam. Kalau Ibu biasanya lebih suka yang searah dengan jarum jam atau ke kanan. Ingat, bebas ya, kalian nanti mau eksperimen sendiri, mau coba arahnya ke kiri juga boleh. Ibu kasihnya yang ke kanan. Kemudian tentukan arah arus. Arah arus juga sebenarnya mah bebas. Nah, bebas karena nanti ini akan kita analisis ya. Tapi untuk contoh rangkaian ini, karena dia sumber tegangannya hanya satu, udah jelas arusnya itu pasti kan dari positif ke negatif begini ya. Udah jelas pasti arahnya ke sini sesuai dengan arah loop. Nah, misalnya nih nanti ada dua. Nah, kalau ada dua sumber tegangan kan kalian bingung, ada yang
ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah, kalau dari sini kan arahnya ke sini, ke kiri. Kalau dari sini arahnya ke kanan arusnya. Betul gak? Paham gak maksud Ibu? Paham ya? Nanti kita akan bingung. Hasil akhirnya arusnya itu arahnya kemana, Bu? Ini kalau ada 2 atau lebih dari 1 sumber tegangan, ya kan? Nah, kalau ini hanya ada satu sumber tegangan, maka kita nggak usah bingung. Oke? Nah, udah menentukan arah arus. Kemudian sudah. Setelah itu kita masuk ke persamaan dari si hukum kedua Kirchhoff, di mana dikatakan bahwa sigma E ditambah sigma V sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita lihat arah loopnya ke kanan. Kamu mau dari ujung mana? Kan terserah ya. Mau dari ujung sini, kalian analisis lagi nanti pergerakan arusnya sampai ke titik ini lagi. Misal Ibu ambil dari titik sini, ini ada I, betul? Oh, I ketemu R1, Bu. Ada I sama ada R, berarti dia kan V. Oke, ketemu I ketemu sama R1. Terus dia ke sini. Oh, I-nya ketemu R2, Bu. Berarti ditambah I yang ketemu sama R2. Kesini lagi, oh, ketemu sumber tegangan, Bu. Kita lihat tandanya. I-nya ketemunya negatif dulu, Bu. Maka kita di sini pakainya negatif. Tapi kalau ketemunya positif duluan, kita pakainya positif ya. Oke, berapa, Bu? 2 ada GGL. Gitu kan. Sampai ke sini. Akhirnya udah stop. Di sini nggak ketemu apa-apa. Sama dengan 0. Ya, ini adalah perumusan dari yang atas ini. Oke. Nah, lalu bagaimana, Bu? Kita masukin angkanya kan? Kita disuruh nyari I-nya ya. Nilai dan arah I. Set gitu kan, disuruh cari ya. Oke. R1 besarnya 2 ohm. Langsung aja berarti 2I. Kenapa 2I? Karena R1-nya adalah 2 ya. Ditambah I dikali R2. R2-nya adalah 3 ohm, berarti di sini 3I. Dikurang ini GGL-nya sama dengan 12 volt 12 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahin 12-nya, maka 2I ditambah 3I sama dengan jadi plus 12, maka 5I sama dengan 12, maka I sama dengan 12 per 5, yaitu adalah 2/4. 2/4 2,4 ampere, maka I-nya adalah 2,4 ampere. Nah, udah ketemu, Bu, I-nya. Tadi udah bilang kalau I udah ketemu, kita analisis dari poin 3 sampai dengan poin 4. Lihat, Bu, nilainya adalah positif arusnya. Kalau nilainya positif, maka arah arusnya itu searah dengan loop. Kita lihat. Oh, karena loopnya ke arah kanan, maka benar, Bu, arusnya itu arahnya juga ke kanan karena nilai dia di sini positif. Nah, sekarang secara teori dia juga sebenarnya sudah membuktikan bahwa ini itu udah pasti ke kanan karena dia akan bergerak dari yang negatif, dari yang positif ke negatif, ya kan? Oh, ini berarti udah benar, Bu. Seandainya nilainya adalah minus 2,4, ini hanya seandainya ya. Kalian ketemunya nilainya minus, Bu. Nah, kalau minus kan kalian di awal itu ngasih I-nya itu kan arahnya ke sini. Oh, kalau minus berarti di syarat katanya arah arusnya itu harusnya berlawanan dengan loop. Karena loopnya ke kanan dan hasilnya minus, berarti arah arus yang sebenarnya itu, Bu, dia ke kiri. Gitu. Ini adalah I yang sebenarnya kalau nilainya negatif. Tapi karena dia positif, maka dia searah dengan loop. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita buktikan, Bu, ya. Kita buktikan apakah V yang di sini, V1 dengan V2 kalau dijumlahin hasilnya adalah 12. Membuktikan teori hukum 2 Kirchhoff. Oke. Nah, sekarang kita bayangin ini I-nya ketemu sama R1, maka di sini akan ada I dikali R1. Nah, ada V1, ya kan? I-nya berapa? I-nya 2,4. 2,4 dikali 2 sama dengan 4,8 volt.
Oke, Bu, ternyata di R1 dia besar V-nya adalah 4,8 volt. Kemudian setelah dia ketemu sama R2, maka di sini akan ada I2 dikalikan R2. Di sini ada V2. Berapa, Bu? I2-nya maaf, bukan I2, I-nya itu tadi 2,4, Bu, dikalikan 3 sama dengan berapa nih? 7,2 volt. Nah, sekarang kita jumlahkan 4,8 ditambah 7,2 itu hasilnya adalah 12 volt. Sama, ya kan? Nah, terbukti. Itulah konsep dasar dari hukum 2 Kirchhoff. Oke, ini masih sangat mudah, silahkan kalian simak dengan baik-baik. Kemudian, Bu, ya, kalau dalam fisika ini kan masih dasarnya. Nah, biasanya untuk di soal yang keluarnya ini nggak begini, Bu. Biasanya agak lebih menjelimet lagi, agak lebih sulit lagi. Nah, sekarang Ibu mau kasih ke kalian contoh rangkaian di soal pada umumnya untuk hukum kedua Kirchhoff ya. Oke, masih di hukum kedua Kirchhoff. Ternyata rangkaiannya kayak begini nih, Bu. Nih, agak susah sedikit ya. Set.